Kesempatan kali ini aku mau sharing tips untuk sugar glider yang udah lama tapi kok susah kimpoy. Mungkin ada pernah yang kejadian, mungkin kok susah birahi, jadi udah kimpoy tapi kok nggak IP-IP. Nah, kesempatan kali ini aku mau sharing tips, mungkin bisa jadi input juga buat kalian, info-info lebih lah, siapa tahu bisa diikutin. Nah, ini aku mau sharing tips ini tentang asupan tambahan. Nah, jadi ini nih belakang aku ini. Nah, ini aku punya, pasti ada yang inget gak? Ini siapa nih? Nah, ini yang belum tahu, ini indukan aku yang galak itu. Nah, ini lagi kita gabungin dengan ini Leo kita, pejantan kita, nih yang kalem ini. Nah, ini karena mungkin karakternya kalem kali ya. Jadi ini tipenya itu ini tipenya itu susah kimpoy. Apa kimpoy tapi nggak kelihatan kali ya? Nah, itu sih juga kurang tahu. Nah, ini ini lagi kita kawinin. Ini sih kemarin kelihat sih ada kimpoy, tapi nggak tahu kimpoy gak sih. Nah, nggak tahu nih IP gak nih. Kita doakan saja. Tuh, halo. Nah, itu tadi aku punya Leo itu pejantan. Jadi kita punya pejantan cuma satu, itu Leo yang tadi. Nah, itu sifatnya itu, karakternya itu kalem. Jadi memang suka, kelihatannya sih kalau dari kita perhatiin suka molor. Nah, jadi mungkin ada kalian ini yang punya sugar glider yang susah-susah birahi, kayaknya butuh waktu lama gitu untuk kimpoy atau misalnya birahi gitu. Nah, kok kadang juga ada sugar glider itu sering kimpoy tapi kok nggak IP-IP. Nah, ini yang tadi kamu lihat itu yang pertama. Nah, itu indukan aku yang pertama, itu lagi IP, nggak tahu IP 1 apa IP 2. Kayaknya sih dari terlihat sih kayaknya IP 2 sih. Nah, itu yang proven pertama itu IP-nya 1, dan itu kita sama kawininnya sama yang Leo ini. Nah, itu juga butuh waktu sekitar, berarti umurnya itu kurang lebih 1 tahun. Nah, itu untuk sugar glider itu kan lumayan lama kan ya kalau hitungan segitu, tapi baru proven 1 kali. Nah, jadi kali ini kita lagi mau yang IP kedua. Nah, tipsnya gimana? Aku mau kasih share dikit. Jadi bagi yang suka yang sugar glider itu kok kimpoy tapi nggak IP-IP, nah boleh diikutin. Jadi tipsnya itu, kita ini waktu itu dalam keadaan kan pernah digabungin di koloni. Karena waktu itu digabungin dipisah gitu sepasang, tapi kok kayaknya kasihan gitu satunya terpisah. Nah, jadi waktu itu kita cobalah gitu di koloni, jadi 2 betina 1 jantan. Nah, itu jantannya cuma Leo aja 1. Nah, dua-duanya itu indukannya itu platinum. Nah, yang ini, yang galak ini platinum head Leo. Nah, yang tadi IP itu yang kalian lihat yang video pertama, itu platinum. Nah, jadi aku sih kemarin mereka semua di lap badan. Jadi ada yang saranin dimandiin semuanya. Jadi sebelum digabungin itu kalian dimandiin dulu semuanya. Jadi semuanya dibersihin gitulah, kandang dan sleeping pouch-nya semua. Nah, jadi udah dimandiin, nah tinggal tunggu aja. Nah, waktu itu juga pernah kita kok dilapin badan tapi nggak IP-IP. Jadi lumayan sih, sekitar 3 bulanan ya.
digabungin. Nah ini waktu itu tuh kita pernah sempat gabungin Leu ini ke Platinum Head Leu, karena yang waktu itu posisi yang Platinum tadi video pertama itu lagi masih gendong Joy, jadi kita kan nggak gabungin. Nah ini udah kita gabungin ini ada kali 2 bulan, tapi kok nggak kimpoi-kimpoi gitu. Nah terus akhirnya sampai tuh OOP, udah sampai Joy-nya juga kita jual. Nah itu berarti kan yang Platinum yang pertama itu yang lagi gendong Joy itu kita lepas adopt itu Januari tengah. Nah ini kemarin ini berarti Maret. Nah itu baru langsung ketahuan IP, berarti kan tuh lumayan cepet tuh durasinya. Nah jadi pas kita kayaknya sih nggak tahu ya, kayaknya sih kalau dari menghitung dari IP-nya itu kan dari melahirkan itu 2 minggu. Nah dia kan melahirkan anak dan masukin kantong. Nah waktu itu sempat kita akhirnya coba dipisahkan, karena ada yang menyarankan ya para breeder gitu coba dipisah, katanya kadang koloni itu memang kadang nggak berhasil, kalau pejantannya itu emang tangguh bisa dikimpoi paksa. Nah ini kayaknya sih tipenya molor-molor, nah itu kita nggak tahu. Nah kayaknya sih dia IP itu udah pada saat di koloni. Nah jadi pada saat kita pisah, nah itu yang Platinum itu kita sempat mandikan berdua sama Leu ini. Ternyata kok kayak melihat kayaknya dia udah IP gitu. Untungnya sih nggak reject ya. Nah itu sharing dikit. Jadi kalau misalnya emang ragu jangan dimandikan, boleh dilap badan aja sih. Nah jadi singkat cerita, aku sempat disarankan coba ganti pola makanan. Jadi disarankan sama breeder diganti pola makanan. Nah kita ada yang saranin kan untuk cepat birahi kita kasih kecoa dubia, terus sudah sempat kasih ulet Hongkong. Nah tipe Leuku ini dia nggak suka serangga hidup. Nah itu makanya yang susahnya juga. Yang betina semua pada doyan. Nah jadi untuk birahi kan pada bilang proteinnya ditinggiin, jadi sering kasih itu juga, jadi biar cepet birahi. Nah tapi Leunya aku susah makan serangga hidup aja kagak mau gitu. Jadi gimana birahinya? Akhirnya kita coba cari cara gimana ya ini birahi, karena kayaknya betinanya juga udah pada nunggu gitu. Terus jadi akhirnya aku beli ini nih, bentar. Nah ini boleh dicari, ini sorry tulisannya terbalik. Jadi ini itu tepung jangkrik. Nah boleh cari di marketplace lah, banyak tepung jangkrik tapi yang murni, terus yang halus ya. Nah ini kita coba selama penggunaan ini semua sih dari Joy sampai ini ya, anggap aja kayak protein tambahan lah. Ada yang bilang sih efek-efek enggak, ada yang bilang boleh dicoba, ya udah akhirnya kita coba. Itu sih nggak tahu yang ngaruh apa enggak, tapi boleh diikutin sih kalau yang bagi kok nggak kimpoi-kimpoi atau susah birahi nggak IP, nah bolehlah diikutin juga. Nah itu tepung jangkrik kita, jadi caranya gimana, itu ditetesin ke dalam bubur sun. Nah lalu aku juga ada selingan gitu, selingan dicampur sama ini, aku juga baru beli kemarin itu. Nah ini boleh dicoba beli juga. Ini mereknya Hello Best. Ini sih ini sih vitamin semua hewan sih. Jadi ini bagus sih kalau menurut aku ya. Jadi ini buat bagi yang sugar glidernya kan suka bau tuh pipisnya. Nah, boleh dicoba ini. Jadi ini buat nafsu makan, buat yang sugar glidernya gampang sakit gitu-gitu. Nah, itu juga bisa pakai ini. Oke. Nah, ini. Nah, aku juga selingan itu. Jadi selama kemarin ini aku 1 minggu itu full. Kita coba pakai nih. Hello Breed. Nah ini sih kayaknya sih yang efek sih kalau menurut aku. Jadi ini tuh isinya, kalau dari ditulis sih ini getah walet. Nah ini juga khusus untuk breed. Jadi katanya sih buat nambah cepet birahi ya. Kemarin sih ada nyoba, ya puji Tuhan sih IP. Karena ini susah banget, kalau menurut aku sih susah banget birahi sih. Jadi kemarin itu coba 1 minggu berturut-turut pakai yang Hello Breed. Nah, ntar udah 1 minggu kita stop, kita selingin dengan yang Hello Best. Jadi hati-hati pada saat kan kita kan juga ada sugar glider lain. Jadi jangan
semuanya di dalam satu bubur gitu kamu tetesin ya. Jadi yang Joy atau yang lain di makanannya dibuatnya pisah. Jadi kita biasanya tuang dulu udah semuanya rata. Nah jadi sisain sedikit bubur sun karena kan kita bikin itu sekaligus kan semuanya untuk semua sugar glider. Nah jadi kita pada saat udah sisain sedikit kita tetesin aja yang Hello Bread itu sedikit. Ya ini sih ditulisnya sih 15 tetes. Ya ini 15 tetes gitu. Jadi selama seminggu. Nah terus jadi terkadang juga kita campurin dengan tepung jangkrik. Ini sih buat asupan protein tambahan gitu. Jadi katanya sih ada yang bilang kalau misalnya susah IP bisa jadi dia nggak gitu doyan makan atau misal asupan nutrisinya kurang. Nah jadi ya gitu pola makannya diganti, sering kasih buah, proteinnya juga karena dia kan tipenya nggak gitu suka makan serangga, jadi mungkin sih proteinnya kurang. Nah jadi di buburnya itu juga kita sekarang udah mulai selingin yang namanya tambahin susu khusus sugar glider, jadi buburnya diganti, dicampur gitulah. Nah seperti itu. Jadi kita di sini tuh bubur sunnya suka dicampur dengan namanya protein booster, HPW, Nutrition Max gitu-gitu. Jadi boleh diikutin, ini tips dari aku, siapa tahu bisa berguna buat kalian semua. Jadi bagi yang sugar glider yang susah kimpoy, yang susah birahi, atau yang kimpoy yang kok nggak IP-IP, nah boleh ikutin tips aku, siapa tahu bisa membantu. Nah kayak gitu. Nah nih aku kasih lihat tuh, nih doakan aja cepet IP yang ini. Ini sih kita nggak sampai berharap gimana sih ya IP, boleh nggak ya udah, cuma kan kasihan betinanya dia sepertinya sih nunggu. Ini kemarin sih ke pergok sih kimpoy 1 kali sih, cuma nggak tahu IP apa enggak. Nah seperti itu. Nah ini vitamin ini semua bisa kalian beli di marketplace ya, jadi bisa cari aja, harganya juga nggak terlalu mahal kok. Oke, sekian dari aku. Bye. Oh ya, jangan lupa di subscribe di bawah, like, komen, boleh share ke yang lain juga, siapa tahu bisa membantu video ini untuk ke lain-lain juga kan. Oke, seperti itu. Oke, bye.